berkembangnya minyak dan gas atau migas di Indonesia menjadikan industri migas salah satu tonggak perekonomian. Namun, Indonesia harus siap melakukan transisi karena visi masa depan Indonesia adalah nol emisi karbon. Transisi ini jelas tidak mudah karena banyak sektor penunjang lain yang cukup bergantung dari industri migas ini. Dahulu, sektor migas didesain untuk menghasilkan penerimaan negara. Namun saat ini, sektor migas menjadi penggerak dalam berbagai sektor dari perbankan hingga perhotelan. Bahkan setiap investasi, $1 di industri hulu migas akan menghasilkan dampak senilai $1,6 yang dapat dinikmati industri penunjangnya. Walau industri hulu migas saat ini sangat berperan penting, namun pemerintah tetap bertekad untuk melakukan transisi energi. Transisi energi ini dilakukan dengan strategi menggenjot produksi gas yang bertahap akan menggantikan peran batu bara. Industri hulu migas yang rendah karbon merupakan visi dari industri fosil dalam era transisi energi. Industri hulu migas, terutama gas, akan menjadi penyokong energi pada masa transisi dan akan dikembangkan untuk menggantikan energi batu bara, ujar Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Karena itu, saat ini pemerintah tengah berupaya memaksimalkan volume penyerapan gas di dalam negeri. Caranya, yakni dengan mengeluarkan kebijakan harga khusus untuk sektor kelistrikan dan industri tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penambahan konsumsi gas dalam negeri secara bertahap. Senada dengan Menteri ESDM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa gas merupakan sumber daya energi yang memiliki emisi rendah. Airlangga Hartarto juga menambahkan, teknologi hijau menjadi kunci utama untuk berhasil melakukan transisi secara maksimal. Dengan teknologi hijau, produk yang dihasilkan ramah lingkungan dan mendukung capaian pengurangan emisi karbon. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah memperhatikan kecukupan energi guna mendukung kegiatan perekonomian. Dengan demikian, Indonesia bisa membuat terobosan terkait dengan percepatan EBT dibandingkan rencana awal. Tapi, kita tetap membutuhkan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi dan bahan baku utama, ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada 2020 lalu, Airlangga juga menargetkan pada 2030 nanti Indonesia akan menghasilkan gas sebanyak 12 miliar standar kaki kubik dan 1 juta barel minyak. Dengan adanya cadangan migas sebanyak itu, kekhawatiran kelangkaan dalam upaya transisi energi dapat dihindari.